Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita nikmat untuk selalu dan selalu mengkaji kitab-kitab para aslafun as-salihin, ulama-ulama kita yang menjadi bagian dari bukti ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seorang hamba, Allah taala akan memuliakannya dengan caranya Allah. Ketika Allah taala ingin menghinakan seorang hamba, Allah taala juga mampu menghinakannya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mulia, para ahlul ilm, orang-orang yang mengkaji, mempelajari dan juga ikut menyebarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka menghadiahkan untuk kita, meninggalkan untuk kita ilmu yang begitu luasnya, ilmu yang begitu banyaknya, dengan keikhlasan mereka, dengan contoh langsung dari mereka, dan juga doa-doa indah yang mereka sertakan di dalam setiap karangan-karangan mereka. Ini menjadi tali-tali kita untuk semakin mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW lewat para ulama-ulama kita, lewat para solihin, kaum-kaum terdahulu kita, lewat orang-orang yang memiliki sesuatu yang sangat mulia di dalam diri mereka. Yang mereka perhatikan adalah iman dan juga Islam yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin-mungkin kita yang mempelajari kitab-kitab semacam ini duduk meluangkan waktu menyimak, mendengarkan, dan juga mencari rasa yang dirasakan oleh ulama-ulama tersebut lewat karangan-karangan beliau, mungkin-mungkin dipantaskan sama Allah taala untuk menjadi orang mulia. Dipantaskan sama Allah taala untuk mengemban amanah Islam iman yang ada di dalam hati kita. Dipantaskan sama Allah taala untuk semakin banyak bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan zakat, bisa mengerjakan puasa, bisa mengerjakan berbagai macam ibadah sebagai bentuk syukurnya kita atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga hidup kita semakin bermakna, hidup kita penuh dengan pahala, penuh dengan cahaya dari Allah Ta'ala, cahaya yang akan berlanjut cahayanya sampai akhirat nanti. Dan semoga kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi disayang juga sama Allah Ta'ala, dikasih porsi dari ibadah-ibadah kepadanya, dikasih porsi untuk mengkaji sesuatu yang mulia yang menjadi warisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang sabar, maka di pasal yang selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, faslun wa 'alaika bisyukri lillahi 'ala ma an'ama bihi 'alaik. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang sabar, sekarang kita akan bahas tentang syukur. Dan kalau jenengan mau membayangkan dua sifat ini atau dua rasa ini, sabar dan juga syukur ini, laksana atau semacam lek sabar itu kayak rem di kendaraan, kalau syukur itu kayak gas di kendaraan. Sabar kayak rem, mobil, motor, sepeda nek remnya sepeda, becak dan lain sebagainya kan ada remnya, tapi juga ada gasnya. Kalau jenengan lihat yang lebih sering kita pakai ini rem apa gas? Ngerem, nggak mau lah ngerem terus. Kalau rem terus ngempet terus, nggak jalan-jalan. Yang lebih banyak itu adalah gasnya. Jadi
syukur, ketika seseorang ini memiliki rasa syukur di dalam hatinya, ketika dia itu dan semakin besar rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala, ini yang akan memacu seseorang, memotivasi seseorang, mensupport seseorang untuk melakukan perkara yang banyak sekali dari ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga dia bisa melaju sangat cepat, sangat jauh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rem ini kadang-kadang digawe, kadang-kadang enggak. Kita jalan kalau remnya enggak ada juga bahaya. Gitu. Kalau motor, mobil enggak ada remnya, ini bahaya sekali di jalanan, membahayakan diri juga membahayakan orang lain. Bahayakan diri juga membahayakan orang lain. Begitu juga dengan alat kehidupan kita. Rasa di dalam diri kita. Ketika kita memiliki sabar, ini kita punya kontrol diri di dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, kalau orang ngerti, pakai ilmunya hidup, pakai ilmunya berbicara, bermuamalah dan lain sebagainya, dia tahu kapan pakai rem, dia tahu kapan pakai gas. Jadi dua-duanya ini dijalankan dengan cara yang benar. Dijalankan dengan cara yang benar. Wayahe ngempet ya ngempet, wayahe los los. Waktunya kita. Jangan misalkan pengen sholat malam itu 1000 rakaat misalkan. Kayak Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap malam sholat malamnya itu 1000 rakaat. Jangan pengen aku yo melek dadi wong ahli ibadah koyo Imam Ali Zainal Abidin atau Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Tapi masih punya suami, masih punya anak kecil-kecil. Anaknya nangis kepiar-piar jenengan sedene, aku tak enggak sholat ae. Benar enggak pembuatannya? Enggak benar. Jadi kalau kita pengen ini, seneng ini, saya seneng. Enggak, orang kan punya senengan sendiri-sendiri. Gitu. Ada orang suka belanja. Kayak mayoritas perempuan ini senengannya tuku. Sukanya belanja, sumpah-sumpah belanja. Nggak duit-duit, pokoknya delok-delok aja. Nah, ini kalau nggak ada remnya, orang kalau punya duit terus nggak ada remnya, kesalahan yang akan dia lakukan lebih besar daripada yang benar. Daripada yang benar. SPP ini anaknya urung kebayar, tapi tuku jilbab anyar. Ini listrik belum kebayar, tapi pengen beli baju baru. Terus nggak apa-apa, lambiannya masih mati lampu ritet. Kan lucu, ya kan? Nah, makanya hidup ini, di dalam berkehidupan ini, dua ini adalah senjatanya kita. Sabar di dalam melakukan ibadah ataupun di dalam ngempet ibadah. Sabar di dalam bersosialisasi dengan manusia atau menghindari manusia, macam-macam. Jadi semuanya ada tata. Kalau kita bisa menempatkannya dengan bijak, menempatkannya dengan baik, itu akan memaksimalkan pahalanya kita, akan memaksimalkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya ditata, ketika keinginannya ditata, ketika dia sadar betul tujuan hidupnya ini kemana, maka dua ini adalah senjata paling cepatnya manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah diajarin sabar sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sekarang beliau ngajarin kita caranya bersyukur. Caranya bersyukur. Katanya beliau, alaika bisyukri lillahi ala ma an'ama bihi alaik. Sendaknya kamu wahai manusia, wahai orang Islam, wahai orang iman yang pengen nyari pahala yang banyak, yang pengen selamat dunia akhirat. Karena kitab ini dinamakan Risalatul Muawanah, pesan-pesan yang akan membantu siapa? Lirraghibina untuk orang-orang yang kepingin selamat minal mukminin, dari golongan orang-orang mukmin, di dalam golongan orang mukmin, fi suluki tariqil akhirah, di dalam berjalan di jalannya Allah.
Nggih. Jadi nama kitabnya ini pesan-pesan yang bantuin kita. Nggih. Makanya dijelentrehne kabeh sama Imam Haddad. Katanya beliau alaika bisyukri, kalian wahai manusia, kalian itu harus punya rasa syukur. Kudu duwe terima kasih sama Allah Ta'ala itu harus punya. Harus bisa berterima kasih kepada Allah. Harus ngerti caranya berterima kasih kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bisyukri lillahi ala ma an'ama bihi alaih. Atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita ini harus bisa terima kasih, harus punya terima kasih. Sehingga kita jadi orang iman yang tahu diri di hadapan Allah Ta'ala. Sebagian ulama kita menjelaskan apa itu asyukur. Apa sih syukur itu, apa sih? Syukur itu sebagian ulama mengatakan mumarasah bil lisan. Yang paling nampak dari orang ahli syukur ini adalah lisannya itu dipakai untuk terima kasih sama Allah. Wa bisa iril jawarih, selain pakai lisan, selain lisannya difungsikan, selain lisannya itu digunakan untuk terima kasih, juga seluruh anggota tubuhnya dipakai juga untuk terima kasih sama Allah. Untuk apa? I'lanan wa i'tirafan bi'ubudiyatil insan lillahi ta'ala. Sebagai bentuk pengiklanannya manusia atau juga ikrarnya manusia bahwasanya dia ini benar-benar adalah hambanya Allah. Jadi yang dituju, yang dicari dari terima kasih, yang dicari dari syukur kita itu, yang dicari dari terima kasihnya kita kepada Allah Ta'ala adalah biar Allah Ta'ala ini tahu kita ini benar-benar ibadah. Kita ini benar-benar memfungsikan seluruh anggota tubuh kita sebagai bentuk peribadatannya kita kepada Allah. Lisannya dipakai, matanya dipakai, telinganya dipakai, tangannya dipakai, kakinya dipakai, hatinya dipakai. Sebagai bentuk ini, ya Allah, ya Gusti niki ka sedaya dari jenengan. Ya Allah, ini semua kenikmatan yang nempel di dalam di tubuh saya ini semuanya dari Engkau, maka sudah sepantasnya saya berterima kasih kepadamu dengan cara menggunakan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Jauhin semua larangannya, melaksanakan semua yang diperintahnya. Dan yang paling nampak pakai apa? Pakai lisan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sampai ketika Sayyidah Aisyah ditanya, Rasulullah itu zikirnya seberapa? Zikirannya itu seberapa? Katanya Sayyidah Aisyah, innahu yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad itu zikiran gak mandek. Bersyukur, istilahnya zikir, nyebut-nyebut namanya Allah Ta'ala sebagai bentuk syukur pakai lisan itu enggak berhenti sama sekali. Ketika beliau repot, ketika beliau senggang, ketika beliau berdiri, ketika beliau duduk, ketika beliau geletak, semua terutama lisannya dipakai untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ketika beliau pertama kali datang ke negeri Madinah, setelah itu ikut rewangan bangun masjid, Masjid Nabawi itu pertama kali ketika dibangun, Nabi Muhammad sambil ngangkat botol, sambil ngudek semen. Zaman dulu ada semen apa enggak? Niki saya ngarang, koyo enggak enak. Pokoknya sembarang yang dipakai buat bangun itu, Rasulullah sambil lisannya itu sambil mengucap, Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, gak ada kehidupan yang sebenar-benarnya kecuali kehidupan di akhirat nanti. Maka sayangilah orang Ansar dan juga sayangilah orang Muhajir. Berarti apa? Lisannya beliau itu beliau fungsikan. Kalau repot ngoten niku, sama repot dengan segala kerepotan yang sedang
dilakukan Nabi, lisannya nggak berhenti zikir terima kasih. Ini kan sebenarnya bentuk caranya Nabi di dalam berterima kasih kepada Allah. Oke, bentuknya beliau. Jadi dipakai lisannya untuk zikir sebagai bentuk iklanan wa i'tirafan bi ubudiyati. Oke, sebagai bentuk pengikraran diri bahwasanya ya Allah, saya ini kalau nggak dongo sama jenengan, dongo kali sinten. Saya ini kalau nggak mintanya sama Allah Ta'ala, minta sama siapa? Saya ini kalau nggak jadi hambanya Allah Ta'ala, jadi hambanya apa? Saya ini lek ndak ibadah, uripku tak nggih opo? Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan kalau nanya sama diri sendiri, lek ndak dadi hambanya Allah Ta'ala, kalau kita nggak punya sholat, kalau kita nggak punya zikir, kalau kita nggak punya tempat ibadah namanya masjid, kalau kita nggak punya sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak punya syariat nyembelih korban, nggak punya syariat akikoh, nggak punya syariat baca Al-Quran, nggak punya syariat haji, umroh dan lain sebagainya, uripe awake dhewe nyapo jajan. Nggih. Orang yang kayak orang-orang kafir nih, nggih, sama seperti orang-orang non muslim itu, hidupnya nggak tentu arah, terombang-ambing ke sana kemari, nggak punya rasa malu, nggak punya Tuhan, nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak kenal rutinan. Abah saya kalau ngelihat TV nih Bu, delok acara-acaranya orang Barat. Dulu itu ada, kalau jenengan ingat, ada kalau tengah malam sekitar jam 11 jam 12 itu ada channel TV-nya orang Barat, judulnya tidak salah fair apa gitu. Pokoknya nantang orang untuk menghilangkan rasa takut. Di situ nanti ditantang makanan misalkan gitu, disuruh makan kalajengking, disuruh makan ulet, disuruh makan pokoknya binatang-binatang yang menjijikkan itu dihadapkan di depan mereka, nanti hadiahnya besar sekali, sekian ribu dolar. Jadi kalau dirupiahkan miliaran rupiah. Jadi orang dari mana-mana pada daftar itu buat nantang dirinya, nanti yang menang satu orang dapat hadiah yang besar. Abah saya kalau ngomentari mesti gini, kimarai ndak tahu rutinan. Orang tahu mulutan, orang kenal solawatan, orang kenal tahlilan, uripe bingung mau dihabiskan buat apa, sehingga mereka melakukan hal yang semacam itu. Naik ke atas gunung, benderanya digini-gini, terus nyapo. Ya nggak apa-apa kalau misalkan orang Muslim apa nggak boleh misalnya naik gunung, boleh. Tapi kalau orang iman, niatnya naik ke atas gunung itu sudah beda. Niatnya naik ke atas gunung itu di perjalanan, pikiran, sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, auratnya dijaga, nyampe ke atas sana ngelihat pemandangan yang luar biasa indah, yang keluar dari lisannya subhanallah, masya Allah. Lawang Barat itu subhanallah nggak kenal, masya Allah nggak kenal dia. Yang keluar mereka amazing. Tahu amazing. Wow, this is amazing. Jadi istilahnya nggak kenal pikiran, nggak nyebut nama Tuhannya mereka yang nggak nyebut. Jangan renungkan itu. Jadi semua syukur itu, yang namanya syukur, yang paling harus kita tampakkan itu ya pakai lisan. Allah, kita mensyukuri nikmat kepada Allah Ta'ala itu nggak bisa enggak. Yang pertama kali kita fungsikan ya lisan kita. Manusia, orang, sesama manusia. Kita kalau misalkan dikasih kebaikan sama orang, minimal itu biar orangnya tahu kalau kita ini tahu terima kasih. Kan ucap makasih, jangan diteri nopo berkatan pas magengan, misalkan menjelang Ramadan, utanggone bagi-bagi berkat. Jenengan dikasih apa nggih terus kreseknya diambil terus sekali ya apa ya gitu kita kan enggak diambil sama sopan, setelah itu makasih makasih bahkan kalau orang-orang yang pas punya harta lebih, aku yo harap magengan, aku yo harap bagi-bagi karo wong-wong. Nah ini bentuk apa? Bentuk terima kasih kita kepada sesama manusia. Kalau kita nggak ngucap, kalau kita nggak ngomong makasih atau matur suwun atau thank you dan lain sebagainya, orang ini nggak tahu kalau kita ini lagi kalau kita ini sopan sama dia, kalau kita ini orang yang punya budi, punya sopan santun, nggak tahu orangnya. Maka kepada Allah Ta'ala pun
pada Allah Ta'ala pun istilahnya yang pertama kali kita fungsikan untuk membuktikan kalau kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala, lisannya difungsikan. Makanya zikir itu Allah Ta'ala nyebutnya itu wadhkuru, udhkurullaha dzikran katsiran. Kalau orangnya wadzakirinallaha ta'ala katsiran, wadzakirat, orang-orang yang banyak zikir laki-laki, orang perempuan yang banyak zikir, zikirlah kalian, udhkurni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Berarti apa? Zikir itu salah satu ibadah yang harusnya gak mandek awake dhewe nglakoni ini. Sambil ngapain aja jenengan usahakan untuk dikira karo masak, udek bumbu, oncek-oncek bawang, berambang, nyapu-nyapu, sulak-sulak, ngepel-ngepel, itu lisan itu jenengan fungsikan. Subhanallah, 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 akbar. Atau orang jenengan, saya senangannya sholawatan, saya sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Kadang-kadang lali sudah nyetel lagu, nyetel sholawatnya Habib Syekh ben awake dhewe nirokne bisa apa enggak? Silakan. Bisa tel lagune Habib Syekh sambil kita biar dengan otomatis telinga kita dengerin zikir, mulut kita juga ikut berzikir. Enake yo dapet, rehatnya juga dapet, ngibadahi dapet. Karo nyapu-nyapu, rambute ore-orenan, ritek, eleke ketok ritek, dasare jebol ritek. Ndak apa-apa, Bu. Ndak sopan nanti saja sama Allah Ta'ala, ndak apa. Allah Ta'ala itu yang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala enggak delok yang kita pakai apa, nampaknya kita gimana. Yang dilihat sama Allah Ta'ala itu hati kita sama amal kita. Eman-eman jenengan sudah ngoten niku resik-resik omah, nyapu, ngepel ini ya bisa jadi ibadah kalau kita niatkan khidmah sama keluarga, khidmah sama suami. Tapi tanda syukurnya kita sama Allah Ta'ala di situ kalau lisan kita nggak pakai zikiran itu kurang. Kurang bentuk syukurnya kita kepada Allah Ta'ala itu kurang ketika kita nggak memfungsikan salah satu anggota tubuh kita yang paling ringan untuk ibadah. Yang paling ringan untuk ibadah apa itu? Lisan. Jadi kita ngomong itu kan yo ndak enek regane, nggak sulit untuk dilakukan. Kalau jenengan mau datang ke majelis kan dadak mlaku dhisik, dadak macak dhisik, iklan bini setelane sing endi sing digawe, tasih sandale. Nek pikiran jenengan ndak ngapa-ngapain aja lho. Nek gone kasur glundang-glundung subhanallah, 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 subhanallah. Ibadah sudah. Jadi lisan yang pertama kali. Setelah lisan, setelah itu diikuti seluruh anggota tubuh kita. Kalau seluruh anggota tubuh kita gimana caranya? Caranya kalau kita mau bersyukur dengan cara memfungsikannya dengan apa yang Allah Ta'ala menciptakan itu. Fungsinya apa? Kita pakai untuk itu. Allah Ta'ala ngasih kita mata, Allah Ta'ala ngelarang mata ini untuk melihat sesuatu yang nggak benar. Ya sudah, jangan dipakai lihat yang nggak benar. Setelah itu dipakai buat apa? Dipakai untuk ibadah, melihat yang benar-benar. Delok bojone jenengan, ibadah. Jangan delok bojone dhewe-dhewe lho aja bojone tanggane. Didelok bojone dhewe-dhewe. Allah alhamdulillah duwe bojo. Masih yo modele ngene, tapi ngeramut aku, enggak tahu kasar, enggak pernah nempeleng dan lain sebagainya. Disyukuri. Ngelihat orang tua kita, ngelihat anak kita, ngelihat Ka'bah, ngelihat Ka'bah. Jenengan misalkan belum bisa berangkat ke Mekah, dibuka disetel TV-ne, disetel di HP, jangan lihat Ka'bah itu meskipun lewat layar. Ya Allah, aku milik budari ini. Sampaikan saya ke tempat mulia ini. Semua itu ibadah. Ngelihat orang lain dengan pandangan rahmat, ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat yang biru-biru, itu Nabi Muhammad senang, Bu. Jadi kalau jenengan ke pantai ngelihat yang biru-biru, ngelihat laut, ngelihat langit, zikir di situ keluar kalimat-kalimat thayyibah dari lisan kita. Setelah itu kita mikir yang baik-baik. Ya Allah, koyok ngene loh.
Gusti Allah ini ciptaannya seindah ini, sebagus ini, nggih. Mosok aku ndak gelem ibadah kepada zat yang menciptakan ini semuanya. Habis itu ngelihat ijo-ijo, nggih, ngelihat apa ijo-ijo, nggih. Yo daun-daun. Nah, ini saya senang, gitu. Senang apa enggak jenengan? Senang kan ngelihat sumpek-sumpek healingnya kan biasanya ke tempat-tempat kayak gitu itu. Nah, itu yang ngadem hati nggih, juga kita bisa berpikir dan semuanya itu sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan wa alaika bisyukri lillahi ala ma an'ama bihi alaik. Hendaknya kamu wahai orang iman untuk bersyukur kepada Allah taala atas setiap kenikmatan yang Allah taala berikan kepada dirimu. Wa ma bika min nikmatin fi dhahirik wa batinik wa dinik wa dunyak illa wa hiya min Allah. Katanya Imam Haddad, dan ketahuilah bahwasanya setiap kenikmatan, tidak ada satupun kenikmatan yang zahir, yang batin, perkara duniamu, perkara akhiratmu, perkara agamamu, illa wa hiya min Allah, bahwa tidak ada sesuatu dari itu semuanya kecuali datangnya dari Allah. Gak ada sesuatu itu semuanya kecuali datangnya dari Allah. Wa qala Allah taala, renungkanlah perkataannya Allah taala yang mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kamu rasakan kecuali itu semuanya dari Allah. Nikmat kecil, nikmat tengah-tengah, nikmat besar, tambahan nikmat, tambahannya lagi, itu semuanya datangnya dari Allah. Sadari itu. Orang kalau sadar ini semuanya kenikmatan dari Allah Ta'ala, dia akan dengan sukarela mengibadahi Allah. Dia akan dengan sukarela berzikir. Zikiran ini tidak abot lagi, Bu, kalau orang yang ngerti kalau itu semuanya dari Allah. Sholat itu jadi nggak berat kalau dia tahu ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Puasa itu nggak akan ada orang ngeluhkan haus lapar kalau dia tahu ini bentuk ibadah saya kepada Allah. Peraih melakukan hal-hal yang buruk juga nggak akan terasa berat ketika tahu lisanku ini punyanya Allah, dari Allah. Masa tak riba, masa tak rasan-rasan, masa tak pakai nyelatu orang, masa tak pakai memaki orang, masa tak pakai merendahkan orang. Ini punyanya Allah, bukan punya saya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah. Jadi kalau orang tahu ini wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, gak ada satupun kenikmatan yang kamu anggap kecil, bahkan yang lebih kecil, bahkan yang lebih kecil lagi, atau yang di atasnya kecil, atau yang besar, atau yang lebih besar, itu semuanya gak ada satupun kecuali dari Allah Ta'ala. Karena nikmat itu kan semacam itu. Nikmat itu kan kalau kita mandangnya kecil, ada yang lebih kecil lagi. Di bawahnya kecil, ada yang lebih kecil lagi. Di bawahnya kecil ini ada yang lebih kecil lagi. Berarti dan sesungguhnya semua kenikmatan kecil-kecil itu tadi semuanya dari Allah Ta'ala. Setelah itu tambahan nikmat, tambah jenengan misalkan kalau dinominalkan punya uang 1.000 dari Allah, punya uang 2.000 juga dari Allah, 3.000, 4.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, 100 juta, 1 miliar pun semuanya nikmat itu plus tambah-tambahannya semuanya dari Allah. Jadi nikmat kecil sama nikmat tambahannya itu semuanya dari, belum rasanya nikmat. Karena nikmat itu kalau dikategorikan ada 2 macam kenikmatan. Ada nikmat ijabiyah, ada nikmat salbiyah. Ada kenikmatan, ada orang yang hidup yang dari mulai dia ada sudah dapat nikmat. Istilahnya nikmat-nikmat yang sudah nempel di dalam diri kita. Nikmat yang sudah nempel di dalam diri kita. Nikmatnya kita ada, nikmatnya kita ketika di dalam perut ibu kita, ketika kita dilahirkan, ketika ini yang sudah nempel ini kan kenikmatan dari Allah. Dan orang biasanya nggak sadar kalau itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Moto ditempel nih kalau Gusti Allah di tempatnya, hidung ditempelin di tempatnya, jajar jangan bayangkan lek lahir miring titik. Wes urusannya wes dawa, Bu. Mulut dibikin sama Allah Ta'ala sudah nempel di tempatnya. Dikasih masalah dikit aja
niki kebelah nggih, atau yang kita ngomongnya sumbing. Ini kan sudah repot nih. Nggih, orang keluar nggih, bayi lahir, ini kok ininya ada masalah dikit. Oh, kok orang tuanya sudah mikir, iki kok tak operasi ning ndi yo? Biayane piro yo? Nggih, jahite neng gone dokter sopo, nggih, dan lain sebagainya. Itu padahal cuma sama Allah Taala mek di gopekne titik. Itu kalau kurang. Ketambahan nggih wis bingung ya. Jenengan lahir drijine 5, jadi ditambahi sitok. Apa loro dibonusi sama Gusti Allah? Nggih, jempolnya jenengan 2, kanan 2, kiri 2. Bingung apa mboten? Wong-wong lek ngene 10, aku kok 12. Nggih. Bingung sudah aku. Jadi nikmat-nikmat yang sudah nempel di dalam diri kita, itu namanya nikmat ijabiyah. Kita nggak minta dikasih sama Allah Ta'ala. Ditambah lagi kita ini Bu, kita ini lahir di Indonesia, orang tua kita mayoritas muslimin, muslimah semuanya. Lahir ceprot jenengan, sudah di telinganya dibacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diadani, diikomahi. Niku nikmat yang sangat luar biasa sekali. Gak semua makhluknya Allah, gak semua bayi lahir dalam keadaan semacam ini. Tapi biasanya nikmat ijabiyah semacam ini kebanyakan orang lupa kalau gak diingatkan. Kebanyakan orang gak sadar kalau itu nikmat. Kebanyakan orang gak paham kalau ini anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala ngasih contoh adalah di model nikmat, namanya nikmat salbiyah. Apa nikmat salbiyah itu? Nikmat diambil dulu, habis itu dikasihkan lagi. Nikmat diambil sebentar, habis itu dikasihkan lagi sama Allah Ta'ala. Jadi kalau mau tahu nikmatnya kenyang, laparkan diri dulu. Puasa itu loh. Jangan kayak ngeling-ngeling Ramadan itu, kenapa kok dikangenin banyak orang? Kenapa kok orang rindu dengan datangnya Ramadan? Padahal awake dhewe dikongkon luwe sama Gusti Allah. Disuruh lapar, disuruh haus. Tapi semua orang yang menjalani Ramadan menjalaninya dengan sukacita, seneng. Kenapa? Karena ada tambahan nikmat yang dirasakan ketika kita itu berpuasa. Seharian lapar, seharian haus, habis itu deng adzan maghrib langsung oleh ngombe, oleh makan. Itu nikmatnya minum sama nikmatnya makan itu kan berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi bisa makan, bisa minum itu nikmat. Dan ketika itu diambil dulu sama Allah Ta'ala, habis itu dikembalikan lagi, maka nikmatnya itu tikel-tikel, naik level. Bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Jadi nikmatnya orang sehat setelah sakit. Lara suwi bermono dikai nikmat sembuh sama Allah Ta'ala. Itu kan dia akan sangat menghargai sehatnya. Like wong sehat terus tidak merasa kalau sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, jadi kayak itu namanya nikmat salbiyah. Jadi diambil sebentar sama Allah Ta'ala, dikasihkan lagi. Atau diambil lama sama Allah Ta'ala, habis itu dikembalikan lagi. Nah, itu semuanya adalah wa ma minkum min nikmatin min ayyi nikmah. Dari setiap detail kenikmatan itu datangnya semuanya dari Allah Ta'ala. Dijelaskan nih sama Allah Ta'ala. Tsumma idza masakumud durru fa ilayya tujarun, katanya Allah Ta'ala. Dan kalian ini ditambah lagi, kalau kalian itu kena. Nah, ini tadi wa ma min nikmatin wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah. Dan ketika kamu masakumud, ketika kamu kena sesuatu yang gak enak, kalian punya tempat kembali untuk berdoa. Itu juga adalah sebuah kenikmatan. Jadi nikmat itu kalau dilihat moro ke kanan ada nikmat, ke atas ada nikmat, ke bawah ada nikmat, ke kiri ada nikmat. Dan nikmat ini tadi bercabang lagi ke nikmat-nikmat yang lainnya. Yang cabangnya itu bercabang lagi ke nikmat-nikmat yang lainnya. Modelnya nikmat dari. Jadi kalau kita mau bayangin, kita ini bertaburan nikmatnya Allah. Kita ini kungkum nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah Ta'ala ini ada
ada di sekeliling kita dan bahkan menyatu dengan diri kita. Dan itu banyak disebutkan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Okay. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahirahu wa batinah. Katanya Allah Ta'ala, apa kalian enggak tahu? Yang di langit, yang di bumi, enggak ada satu. Allah Ta'ala menjadikan semua yang di langit, yang di bumi ini tunduk sama kalian. Allah Ta'ala menjadikan, kenapa kok ada siang, ada malam? Buat nikmatnya kita. Biar ketika siang kita kerja, biar ketika malam kita bisa istirahat. Nggak usah dipateni mataharinya mati dewi. Jajan jangan bayangkan kalau seharian 24 jam padang terus. Angel dia. Nggak PPPP jenengan nggak garing-garing gitu. Jajan kalau misalkan 24 jam itu gelap terus. Gelap terus-terusan. Jajal dengan mepene kelambine endi umbah-umbah di PP garingnya kate opo, ndak ada cahaya matahari. Tapi dibikin sama Allah Ta'ala, ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada angin, kadang nggak berangin. Kan semuanya itu ditundukkan sama Allah Ta'ala untuk manusia. Disediakan sama Allah Ta'ala makanan untuk kita, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan. Semuanya kita dipersilahkan untuk makan. Yang nggak diperbolehkan sama Allah Ta'ala untuk dimakan itu sedikit dari yang banyak. Dari yang banyak hewan hampir semuanya boleh buat kita. Sehingga oleh apa? Yang bertaring tidak boleh, yang hidup di dua alam nggak boleh, babi tidak boleh. Cuman itu yang nggak diperbolehkan. Yang boleh banyak sekali. Belum lagi dari jenis tumbuh-tumbuhan dibolehkan semuanya sama Allah Ta'ala. Itu semangka, semangka, duren, lombok, tomat dan lain sebagainya. Ada apa enggak kira-kira jenengan ketika mau metik terus uite gah aku mau petik awak murah tahu sholat mau metik lombok gini mau dipetiki lomboknya gah aku tangane wong ndak tahu dikira kok metik-metik aku. Nggak ada bu, katanya Allah Ta'ala wasakhkhara lakum, saya tundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi, saya tundukkan untuk kalian semua. Kulu, silahkan dimakan, watamatta'u, silahkan dinikmati. Dunia ini dicepaknya sama Allah Ta'ala buat manusia. Dunia ini diciptakan sama Allah Ta'ala untuk tempat tinggalnya manusia, disediakan semuanya, disediakan semua rezekinya. Kalian tinggal ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk yang namanya manusia sama jin ini tak ciptakan, tak kasih tempatnya, tak kasih rezekinya, tak siapkan segalanya. Tugas kalian cuma satu. Apa itu? Ibadah. Kok angel menaruh ibadah aku? Kok abot men untuk beribadah dengan segala fasilitas yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada, bahkan dikatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahirahu wa batinah. Allah Ta'ala itu nikmat itu bukan cuman di sekeliling kalian, tapi kalian nyelup di dalam kenikmatan. Asbagha itu kayak misalkan ini air, ini saya cucuk kayak gini, cucuk ini yang masuk ke dalam air, itu adalah kita dan airnya itu adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kalian itu loh kungkum nikmatnya Allah, dhahirahu wa batinah. Dohirnya kalian kungkum nikmat, batinnya kalian juga kungkum sama kenikmatan. Tapi katanya Allah Ta'ala, wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabin munir. Tapi sebagian di antara kalian, enggak semuanya, sebagian di antara kalian jadi ahli syukur, sebagian di antara kalian kufur sama nikmatnya Allah. Sebagian di antara kalian percaya dengan nikmatnya Allah Ta'ala, sebagian dari kalian mendustakan nikmatnya Allah Ta'ala. Sebagian dari kalian memilih untuk taat sama Allah, sebagian di antara kalian memilih untuk bermaksiat kepada Allah. Dari golongan ahli maksiat ini bahkan ada man yujadilu fillahi bighairi ilm, ada yang mendebat Allah tanpa pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa memahami ayat-ayat yang terang benderang yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kalian. Kalau baca Al-Quran nih terang benderang nikmatnya Allah Ta'ala itu terang benderang.
Dan bukti-bukti kalau Allah Ta'ala ini benar-benar Tuhan kita, itu adalah klaim yang gak bisa dibantah dengan apapun. Kalimat la ilaha illallah itu asdaqul qaul. Paling jujurnya kalimat itu ya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini klaim, itu adalah sebuah kalimat yang gak bisa dibantah dengan apapun. Tapi sebagian di antara kalian ada yang mendebat itu. Ada sebagian di antara kalian nggak percaya sama Allah Ta'ala, padahal dia kungkum nikmatnya Allah tapi nggak sadar sama keberadaannya Allah. Orang yang lucu nih. Ini kan kurang ajarnya luar biasa sama Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, walillahi 'alaika minan ni'am ma tu'jaz an iddatin wa ihsa'i fadlan min al-qiyam bi syukri. Dan ketahuilah kita ini sebagai manusia sama nikmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita mau ngitung-ngitung, tidak akan pernah bisa terhitung. Kita mau ngitung, jenengan ngambil pulpen, jenengan ngambil buku, diajal dipreteli nikmatnya Allah Ta'ala. Tidak usah, jenengan mulainya dari mana saja. Jenengan mulai dari wafi anfusikum. Katanya Allah Ta'ala, pada diri kalian sendiri, jajal dipreteli. Nikmatnya rambut aja. Nikmatnya rambut. Jangan lihat rambut. Kita dikasih rambut sama Allah Ta'ala. Tempatnya di sini, Bu. Di sini nggak tumbuh. Jajannya kene tumbuh. Bingung. Neng kene tumbuh. Bingung. Neng kene tumbuh. Bingung. Dikasih nikmat sama Allah Ta'ala bulu di atas sini. Kalau misalkan dicukur nanti dia tumbuh juga. Tapi ndak dawa-dawa kayak gini. Jajan dawane padha kalih sing nang dhuwur. Ki perang nggih ben seminggu pisan diketok, minggu pisan diketok. Wong jenengan gawe alis wis memakan waktu, bojone wis nesu-nesu. Nek dolannya apa to Mah? Sik gawe alis. Itu sudah lama. Jajal kalau misalkan ini ditumbuhkan sama Allah Ta'ala sama kayak rambut. Sama kayak rambut kepala kita. Bulu hidung misalkan ditumbuhkan kayak rambut atas ini. Dino dicukur, bingung misal. Repot repotan. Dipikir sama Allah Ta'ala, ini tumbuh secukupnya, ini tumbuh secukupnya, ini tumbuh secukupnya. Kalau laki-laki ini tumbuh tapi nanti nggak secepat yang di kepala. Pokoknya ditonton sama Allah Ta'ala itu paling perfect, nggak ada celah sama sekali. Itu baru urusan rambut, belum urusan kulit, belum urusan otot, belum urusan aliran darah, belum urusan ini aliran darah kita dan lain sebagainya. Jenengan mau nulis itu semua model kenikmatan, gak akan pernah kemput. Katanya Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalian kalau mau ngitung-ngitung nikmatnya Allah Ta'ala gak akan pernah bisa habis. Kalau misalkan kita hitung-hitungan matematika itu ada batasnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 5000, semiliar, 2 miliar, triliunan. Itu misalkan ada limitnya, ada habisnya angka, ada habisnya angka sama nikmatnya Allah Ta'ala. Itu angka sudah habis, nikmatnya Allah Ta'ala belum habis. Itu angka sudah habis, nikmatnya Allah Ta'ala belum habis. Kalau di akhir surat Al-Kahfi Allah Ta'ala mengatakan laukanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Nikmatnya Allah Ta'ala itu bahkan kalau kalian mau ngitung, kalian kalau mau ngitung itu lautan jadi tintanya untuk kalian nuliskan nikmatnya Allah Ta'ala. Lautnya sudah habis, nikmatnya Allah Ta'ala belum habis. Bahkan kalau didatangkan laut yang kedua, laut yang ketiga, laut yang keempat, dijadikan tinta semuanya untuk kita nulis nikmatnya Allah Ta'ala, lantuk suha. Kalian nikmatnya Allah Ta'ala belum habis, tintanya sudah habis. Itu perumpamaan nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Walau anna al-faqirul marid minal muwahhidin tafakkara fi ma lillahi alaihi minan ni'am la syaghalahu ada'u syukrihi min mukabadati sabr. Jadi kan katanya Imam Haddad, beliau ngasih contoh kalau misalkan ada orang fakir yang lagi sakit dari orang-orang ahli iman, ketika sakit dia mikirkan tentang nikmatnya Allah Ta'ala, la syaghalahu ada syukrihi an mukabadati sabr, maka dia
dengan sibuknya dia mikirkan nikmatnya Allah Ta'ala yang tersisa, itu bakalan lebih menyibukkan dirinya dia ketimbang dia merintih-rintih kesakitan. Alasan orang merintih kesakitan itu paling 1-2. Orang sakit perut, ya yang dikeluhkan perutnya toh. Tapi kalau dia sakit perut, misalkan orang sakit perut, saya dieling-eling fokusnya pikiran ini bukan di perut, tapi nikmatnya Allah Ta'ala yang lainnya. Mikirnya gini, sing loro lho nek ketemu tok, sirahku waras, kupingku waras, mataku waras, irungku waras, mulutku waras. Ini enggak, istilahnya rasa sakit ini enggak penting dibandingkan nikmatnya Allah Ta'ala yang banyak sekali. Bahkan kalau dia tenggelam di dalam pemikirannya untuk menikmati kenikmatan dari Allah, untuk mensyukuri kenikmatan dari Allah Ta'ala, rasa sakitnya itu akan terlupakan, tenggelam di dalam kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Loro untu, sing loro lho bu mek siji, sing waras pinten 20 berapa ini. Jadi sakit kuping, yang sakit cuma telinga tok, yang lain diwaras nih sama Allah Ta'ala. Jadi katanya Imam Haddad, kalau misalkan ada orang fakir yang sedang sakit, di dalam sakitnya dia mikirkan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, itu sabarnya dia di dalam satu rasa sakitnya akan tenggelam ketika dia melihat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Fa'alaika bibatilil istita'ah fi syukri rabbik, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Tsummal i'tiraf, kemudian mengakui bil ajzi anil qiyam bima yajibu 'alaika min syukri, bahwasanya kamu ini seberapapun usahamu di dalam ibadah, seberapapun usahamu di dalam mensyukuri setiap kenikmatan tersebut, tidak akan pernah bisa mencukupi nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang kalau mindsetnya di dalam menikmati kehidupan ini seperti yang Allah Ta'ala inginkan di dalam Al-Quran, manusia ini bakalan jadi orang-orang yang nomor 1 di dalam ibadahnya, yang nomor 1 di dalam penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Wa alam anna syukur sababun li ibqa'in ni'am al-mawjudah wa wasilatan ila husulin ni'amil mafqudah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.